Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kekuasaannya yang mutlak senantiasa memberikan perlindungan yang sempurna kepada Ka'bah, rumah suci yang menjadi pusat ibadah umat Islam di seluruh dunia. Tidak peduli seberapa besar ancaman atau bahaya yang pernah mengincarnya, baik dari manusia maupun makhluk lainnya, Ka'bah tetap berdiri kokoh hingga hari ini. Ini semua adalah bukti nyata dari penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah putus. Meskipun berkali-kali menjadi sasaran serangan dan kehancuran, tidak ada satupun yang mampu meruntuhkannya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menjadi pelindungnya. Dalam salah satu kisah penuh hikmah yang diriwayatkan oleh para ulama, diceritakan bahwa suatu ketika terdapat seekor ular yang bersarang di dalam Ka'bah. Ular ini bukanlah hewan biasa. Ia memiliki kemampuan luar biasa yang jarang ditemukan pada makhluk lain. Ia dapat berbicara layaknya manusia dan bahkan mampu berinteraksi secara langsung dengan para jamaah haji yang datang ke tanah suci Mekkah. Keberadaannya tentu saja mengejutkan, namun kisah ini telah tercatat dalam literatur Islam. Sahabat Nabi Muhammad SAW yang mulia, Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu, juga pernah meriwayatkan perihal kejadian langka ini. Kisah tentang ular yang bisa berbicara tersebut kemudian dibukukan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam karya terkenalnya 500 orang syaleh penuh hikmah. Salah satu kisah dalam buku tersebut mengisahkan pengalaman luar biasa seorang laki-laki bernama Malik bin Huzaini Al-Hamad. Pada saat itu Malik sedang menunaikan ibadah haji bersama sekelompok temannya. Di tengah pelaksanaan ibadah yang khusyuk, mereka mengalami kejadian yang sungguh menggetarkan hati. Mereka berjumpa langsung dengan ular yang dapat berbicara. Kejadian itu bermula pada suatu malam yang tenang di kota suci Mekkah. Setelah seharian melaksanakan berbagai ritual ibadah haji, Malik dan rombongannya merasa sangat letih. Mereka pun mencari tempat untuk beristirahat. Dalam keheningan malam, mereka tertidur lelap. Ketika fajar menyingsing, mereka bangun untuk menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Usai sholat, sebagian dari mereka memilih untuk kembali beristirahat, sementara sebagian lainnya tetap terjaga dan duduk menunggu terbitnya matahari sambil berzikir dan bertafakur. Saat siang hari menjelang, mereka semua terbangun dan dilanda rasa haus yang luar biasa akibat teriknya matahari Mekkah yang membakar. Malik dan teman-temannya segera memutuskan untuk mencari air minum guna menghilangkan dahaga yang menyiksa. Namun setelah berjalan cukup jauh, mereka menyadari bahwa mereka telah tersesat. Mereka tak lagi tahu arah dan tidak menemukan jalan kembali. Segala upaya yang dilakukan untuk mencari sumber air atau jalan pulang tak membuahkan hasil. Ketakutan mulai muncul, disertai rasa putus asa yang semakin besar. Hari semakin terik. Matahari perlahan-lahan naik ke atas langit, sinarnya semakin menyengat, dan suhu di sekitar gurun Makkah pun kian panas. Malik dan rombongannya mulai merasakan dampak buruk dari cuaca ekstrem itu. Tubuh mereka semakin lemah, kulit mereka tampak pucat, dan bibir mulai mengering karena dehidrasi. Rasa haus tak tertahankan menyiksa mereka hingga ke tulang. Beberapa di antara mereka bahkan mulai kehilangan harapan, merasa bahwa ajal mungkin sudah dekat. Dalam benak mereka, kematian karena kehausan di tanah suci ini bisa jadi adalah takdir yang telah digariskan. Namun, di tengah kondisi yang memprihatinkan itu, Malik tetap menjaga harapan. Ia tidak membiarkan keputusasaan menguasai dirinya. Dengan iman yang teguh, ia menenangkan teman-temannya dan berkata dengan yakin bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan datang. Bahkan jika harus menunggu hingga detik-detik terakhir. Ia meyakini bahwa dalam ujian yang begitu berat, justru disitulah keajaiban bisa terjadi. Dan benar saja, pada saat mereka benar-benar berada di titik paling lemah, ketika fisik nyaris tak mampu bergerak dan hati mulai goyah, sebuah kejadian luar biasa pun terjadi. Tiba-tiba, dari kejauhan, muncul sosok yang tak lazim. Seekor ular datang mendekat ke arah mereka. Tapi yang mengejutkan adalah bukan sekadar kemunculan ular itu, melainkan kenyataan bahwa ular tersebut mampu berbicara seperti manusia. Ia langsung menyapa dan berbicara kepada Malik dengan suara yang jelas dan penuh ketenangan. Ternyata, ular itu bukanlah makhluk biasa. Ia adalah jin muslim yang menjelma dalam wujud seekor ular.
Ia tidak datang dengan maksud mencelakai, melainkan membawa pertolongan yang selama ini ditunggu-tunggu oleh Malik dan rombongannya. Dengan suara lembut namun penuh wibawa, ular tersebut menyampaikan maksud kedatangannya. Ia menawarkan bantuan kepada Malik dan kawan-kawan yang tengah kehausan dan kebingungan. Jin tersebut berkata bahwa ia tahu persis di mana mereka bisa menemukan air. Ia lalu memberi petunjuk arah. "Berjalanlah ke arah ini, wahai Malik," katanya sambil menunjukkan arah dengan gerakan tubuhnya. "Di sana kalian akan menemukan sebuah sumber mata air yang jernih dan menyegarkan." Tanpa ragu, Malik pun mengajak teman-temannya untuk mengikuti petunjuk yang diberikan oleh makhluk itu. Mereka melangkah perlahan, meski tubuh terasa lemas, dengan harapan yang mulai tumbuh kembali dalam dada mereka. Dan, sebagaimana yang dijanjikan, mereka akhirnya tiba di sebuah tempat yang penuh berkah. Mata air segar mengalir dari celah bebatuan. Airnya jernih, dingin, dan sangat menggoda bagi siapapun yang sedang kehausan. Tanpa menunggu lama, mereka segera meminum air itu sepuasnya. Rasa segar menyelimuti tubuh mereka, dan kekuatan perlahan-lahan kembali. Hati mereka penuh syukur atas nikmat yang tak disangka-sangka ini. Setelah merasa cukup, mereka menoleh ke arah ular tersebut untuk mengucapkan terima kasih atas bantuan yang begitu besar. Namun, respons ular itu sungguh tak terduga. Ia berkata dengan rendah hati bahwa justru dialah yang seharusnya berterima kasih kepada Malik. Ia lalu menceritakan bahwa beberapa waktu yang lalu, Malik pernah menyelamatkannya dari ancaman kematian. Saat itu, dalam wujud ular, jin tersebut hampir dibunuh oleh seseorang, namun Malik dengan penuh belas kasih menyelamatkannya dan membiarkannya pergi tanpa menyakiti. Tindakan sederhana itu ternyata sangat berarti bagi si ular, dan kini ia membalasnya dengan cara yang luar biasa. Dari kisah ini, kita mendapatkan pelajaran yang begitu dalam dan menyentuh hati. Bahwa setiap amal kebaikan, sekecil apapun itu, tidak akan pernah sia-sia di sisi Allah Ta'ala. Bahkan perbuatan baik terhadap makhluk selain manusia, seperti hewan atau jin sekalipun, bisa menjadi sebab datangnya pertolongan dan rahmat dari Allah Ta'ala. Ketika seseorang menolong makhluk lain dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala, maka balasan kebaikan itu akan datang dari arah yang tak disangka-sangka, tepat di waktu yang paling dibutuhkan. Sesungguhnya kasih sayang kepada sesama makhluk adalah salah satu pintu terbukanya pertolongan ilahi. Salah satu kisah menakjubkan lainnya yang berhubungan dengan Ka'bah datang dari sumber yang tidak kalah menarik, yaitu buku Mencintai Rasulullah, 365 hari bersama Nabi Muhammad SAW, yang ditulis oleh Nur Damla dan Osman Turhan. Dalam buku tersebut, terdapat sebuah kisah mengenai seekor ular yang pernah mendiami Ka'bah. Kisah ini bukan sekadar cerita biasa, melainkan syarat akan pesan spiritual dan kebesaran kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjaga rumah sucinya. Dikisahkan bahwa pada suatu masa, Ka'bah mengalami kerusakan hebat yang disebabkan oleh banjir besar. Banjir tersebut begitu dahsyat hingga menggoyahkan fondasi bangunan Ka'bah yang kokoh. Dinding-dindingnya retak, atap bangunannya roboh, dan kain penutup Ka'bah yang dikenal dengan kiswah habis terbakar dalam insiden kebakaran. Kondisi Ka'bah sangat memprihatinkan, dan masyarakat Makkah pun sadar bahwa bangunan suci tersebut harus segera direnovasi dan dipulihkan ke bentuk semula agar tetap layak menjadi pusat ibadah umat Islam. Pada waktu yang bersamaan, sebuah kapal milik saudagar dari negeri Yunani secara kebetulan berlabuh di sebuah pelabuhan dekat Jeddah. Kapal ini memuat berbagai jenis bahan bangunan berkualitas tinggi yang sangat dibutuhkan untuk proses renovasi. Melihat ini sebagai pertolongan dari Allah Ta'ala, penduduk Makkah memutuskan untuk membeli bahan-bahan tersebut dari kapal Yunani itu guna digunakan dalam proyek pemugaran Ka'bah. Semua rencana telah disusun, tenaga kerja sudah dipersiapkan, dan niat tulus telah dikukuhkan. Namun, ketika pekerjaan hendak dimulai, para pekerja dikejutkan oleh sebuah masalah besar yang tak terduga. Di fondasi Ka'bah, mereka menemukan seekor ular besar dan berbisa yang telah menjadikan bagian bawah Ka'bah sebagai sarangnya. Ular ini tidak hanya besar dalam ukuran, tapi juga menunjukkan sikap agresif yang sangat berbahaya. Setiap kali seseorang mencoba mendekat atau mengusirnya, ular tersebut akan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan bersiap menggigit siapapun yang berani mendekat.
Karena ancaman serius dari ular itu, seluruh kegiatan pembangunan pun terhenti total. Para pekerja tak berani melanjutkan pekerjaan. Mereka mencoba mencari cara untuk menyingkirkan ular tersebut, namun tak ada yang berhasil. Akhirnya, mereka hanya bisa menunggu dengan penuh kecemasan, berharap situasi akan berubah, atau Allah Ta'ala akan memberikan jalan keluar dari masalah ini. Hari-hari berlalu hingga suatu waktu, kejadian mengejutkan terjadi. Saat matahari tengah bersinar terang dan cuaca cukup panas, ular itu keluar dari persembunyiannya. Ia merayap naik ke pelataran Ka'bah dan mulai berjemur di bawah sinar matahari. Di saat yang sama, tampak seekor burung elang besar muncul dari langit biru yang cerah. Elang itu terbang dengan kecepatan tinggi dan tiba-tiba menyambar ular tersebut dengan cakar-cakarnya yang tajam dan kuat. Dalam sekejap, ular itu dicengkeram dan dibawa terbang tinggi, meninggalkan pelataran Ka'bah. Kejadian itu disaksikan langsung oleh para pekerja yang sedang menanti dengan penuh harap. Mereka semua tercengang, lalu bersujud syukur di tempat. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa ini adalah pertolongan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah bentuk nyata dari kuasa dan perhatiannya terhadap rumah suci yang menjadi simbol keimanan umat Islam. Mereka pun bertakbir memuji kebesaran Allah Ta'ala dan hati mereka dipenuhi dengan rasa syukur dan haru. Setelah ular itu disingkirkan, tidak ada lagi halangan untuk memulai proses perbaikan Ka'bah. Para pekerja segera melanjutkan pembangunan dan proyek pemugaran pun berjalan dengan lancar berkat izin dan pertolongan Allah Ta'ala. Kisah luar biasa ini bukan hanya sekadar cerita sejarah. Ia menyimpan pesan mendalam tentang bagaimana Allah Ta'ala menjaga Ka'bah, bahkan melalui cara-cara yang tak bisa dipahami oleh logika manusia. Ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa dalam setiap kesulitan akan selalu ada jalan keluar yang Allah Ta'ala sediakan. Terkadang melalui kejadian yang tidak kita duga sama sekali. Selain itu, kisah ini juga mengajarkan kita untuk selalu berserah diri, bersabar, dan percaya pada pertolongan Allah Ta'ala dalam menghadapi setiap ujian hidup. Semoga kisah ini bisa memperkuat keimanan dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila ada kekeliruan dalam penyampaian cerita ini, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian, dan semoga kita semua senantiasa dalam lindungannya. Sahabat Kalam Turos yang dirahmati Allah, semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Semua kebenaran hanya milik Allah, wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.